Every day is a new story, messy, colorful, and totally unpredictable. Welcome to my world of vlogs. From coffee runs to spontaneous adventures, this is how I turn ordinary days into extraordinary memories. The best stories happen when you step out of your comfort zone. What will you try today? Life's too short to take yourself too seriously. Embrace the chaos and dance like nobody's watching. Thanks for joining me on today's adventure. Don't forget to subscribe. Your story starts here too. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada dan menonton video ini. Balik lagi sama saya, Dimas Satria Zaki. Kali ini kita akan mendebatkan tentang Indonesia cemas atau bahkan Indonesia emas. Sama saya, Dimas Satria Zaki, sebagai narator dengan NIM 22030151093. Lalu ada saya di Faris Gambali dengan NIM 22030150056 sebagai Pro atau Indonesia Mas. Saya sebagai Muhammad Kafil Anjani sebagai kontra dengan NIM 22030150075. Saya sebagai audiens, nama saya Haripto Senobudi dengan NIM 22030150085. Indonesia tengah melangkah menuju usia 100 tahun pada 2045. Sebuah momentum bersejarah yang melahirkan visi besar bernama Indonesia Emas. Visi ini menggambarkan harapan akan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan kritis. Apakah Indonesia benar-benar siap atau justru sedang menuju Indonesia yang cemas? Halo dan selamat datang. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas dua sudut pandang yang berseberangan tentang masa depan Indonesia. Indonesia emas dan Indonesia cemas. Diskusi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi untuk membuka cara berpikir kritis terhadap realitas dan bangsa. Pandangan optimis melihat masa depan sebagai peluang yang bisa diraih melalui perencanaan dan kerja kolektif. Indonesia Emas 2045 adalah visi strategis yang realistis. Bonus demografi, potensi ekonomi digital, serta kekayaan sumber daya alam merupakan modal besar. Dengan peningkatan kualitas pendidikan, inovasi teknologi, dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari status negara berkembang menuju status negara maju. Namun tidak semua pihak memandang masa depan dengan optimisme yang sama. Visi Indonesia Emas terdengar indah, tetapi realitas menunjukkan bahwa persoalan serius. Timpangan sosial masih tinggi, kualitas pendidikan belum merata, dan korupsi terus menjadi masalah laten tanpa pembenahan mendasar. Visi ini berpotensi menjadi ilusi yang justru menutupi kecemasan bangsa. Setiap visi besar selalu dihadapkan pada tantangan struktural dan kompleks. Bagaimana pandangan masing-masing pihak terkait tantangan seperti perubahan iklim, pengangguran, dan tata kelola pemerintahan?
Perubahan iklim mengancam ketahanan pangan, urbanisasi meningkatkan pengangguran, dan birokrasi yang tidak efisien menghambat kemajuan. Tantangan ini bersifat sistemik dan tidak bisa diselesaikan secara instan. Tantangan tersebut justru menjadi alasan mengapa Indonesia harus bergerak sekarang. Reformasi kebijakan, peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi adalah solusi jangka panjang yang harus dijalankan secara konsisten. Waktu menjadi faktor krusial dalam perdebatan menuju 2045. Dengan waktu yang terbatas, apakah realistis menyelesaikan masalah kompleks ini? Bukankah Indonesia emas terlalu mustahil dicapai dalam kurun waktu yang singkat? Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar bisa terjadi dalam waktu relatif singkat jika ada visi yang jelas dan komitmen nasional. Yang terpenting bukan lamanya waktu, tetapi konsistensi arah pembangunan. Di luar kebijakan dan visi, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh peran manusianya. Bagaimana peran generasi muda dalam menentukan arah Indonesia ke depan? Generasi muda adalah motor penggerak perubahan. Pendidikan, inovasi, kewirausahaan, serta nilai integritas menjadi kunci utama. Indonesia Emas hanya terwujud jika generasi muda aktif dan produktif. Namun, generasi muda juga membutuhkan sistem yang adil, tanpa kesempatan yang merata, dan perlindungan sosial. Optimisme mereka bisa berubah menjadi kekecewaan kolektif. Indonesia emas dan Indonesia cemas bukanlah dua pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua refleksi dari kondisi bangsa hari ini. Indonesia Emas dapat terwujud jika tantangan dihadapi secara jujur, kritis, dan kolaboratif. Jika tidak, kecemasan akan terus membayangi masa depan. Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh visi semata, tetapi tindakan oleh nyata hari ini. Indonesia cemas atau Indonesia emas? Jawabannya ada di tangan kita semua dan para pemuda. Terima kasih atas waktunya kalian semua. Kurang lebihnya saya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.